wawancara Kak dari mata kuliah Civic dan Pancasila. Coba Kakak perkenalkan terlebih dahulu dari kampus mana? Oke, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alia. Saya dari kampus Universitas Annapoya yang baru saja diterbitkan itu ya bentuk-bentuk. Oke, jadi kita bakal ngobrol tentang apa ini Kak? Tentang Pancasila dan sejarah kemerdekaan Indonesia Kak. Apakah Kakak pernah belajar tentang Pancasila dan sejarah kemerdekaan Indonesia Kak? Pernah ya, waktu masih SMA dulu. Tapi karena jurusan saya hari dan teknologi informasi, jadi saya mohon maaf jika nanti ada beberapa jawaban yang agak kurang maksimal gitu ya, karena saya bukan fakti di sana. Tapi insya Allah akan saya jawab sebisa mungkin. Siap Kak. Kak, kalau misalkan Kakak pernah belajar tentang Pancasila dan kemerdekaan Indonesia, coba Kakak paparkan terlebih dahulu tentang sejarah kemerdekaan Indonesia Kak. Oke, sejauh yang saya tahu, sejarah kemerdekaan Indonesia itu kan pertama dimulai dari masa penjajahan ya, seperti itu. Sebenarnya bukan dari masa penjajahan ya, dari masa kerajaan-kerajaan terlebih dahulu hingga kemudian karena adanya ekspansi dari Eropa mencari rempah-rempah ke Indonesia sehingga menimbulkan adanya penjajahan. Penjajahan itu ada yang dari Spanyol ya, ada yang dari bukan Spanyol, malah dari Portugis, kemudian ada juga yang dari Jepang. Sehingga Indonesia itu dijajah selama kurang lebih hampir 1,5 abad gitu ya. Baik dari Portugis sendiri kemudian di Jepang sendiri, hingga kemudian merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 itu. Itu sedikit tentang sejarah yang saya tahu gitu. Oke Kak, pertanyaan kedua, apa sih Kak peristiwa penting dalam meraih kemerdekaan Indonesia? Oke, jadi dalam beberapa sumber yang saya baca terdapat beberapa peristiwa penting yang melatar belakangi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah tentang tentunya serangan-serangan dari lawan terhadap warga pribumi, itu juga peristiwa penting ya, sehingga melahirkan gerakan-gerakan gerilya atau serangan secara diam-diam, perlawanan secara diam-diam dari penjajah. Hingga kemudian jika hampir waktu kemerdekaan ada peristiwa penting lainnya, yaitu tentang dijatuhkannya bom oleh Sekutu ke Hiroshima, sehingga membuat Jepang mau tidak mau harus pergi dari Indonesia karena harus mengurus negaranya sendiri, seperti itu. Kemudian peristiwa penting yang ketiga adalah pembacaan proklamasi yang menjadi ujung tombak atau awal permulaan dari kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Jadi menurut saya itu ada beberapa peristiwa penting yang melatar belakangnya, tapi yang paling signifikan tentang pembacaan proklamasi itu sendiri. Karena kan kalau tidak pembacaan proklamasi menjadi penanda bahwa perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan itu tidak sia-sia gitu. Ya, sudah itu. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Kak. Siapa saja sih Kak yang menyebarkan berita proklamasi dan melalui apa saja? Oke, yang terlibat dalam penyebaran berita proklamasi itu tentunya sangat banyak ya, tidak bisa disebutkan untuk satu. Tetapi ada beberapa nama tokoh yang waktu itu menjadi populer. Yang pertama ada Sakti Alamsyah, kemudian ada Manik. Yang pertama Sakti Alamsyah itu kalau tidak salah menyebarkan lewat saluran radio. Kalau ada Manik itu di bidang persemberitaan media cetaknya itu ya. Kemudian ada beberapa tokoh seperti Soekarni, Suparjo dan lain-lainnya itu, mereka juga punya keterlibatan dalam penyebaran berita proklamasi tersebut. Karena adalah beberapa sumber yang saya baca lagi, berita tentang penyebaran proklamasi itu secara umum disebarkan melalui 3 jalur. Yang pertama ada jalur darat, yang kedua ada jalur udara, yang ketiga ada jalur laut. Yang dimaksud dengan jalur darat itu melalui mulut dari para gerilyawan dan para pemerjuang gitu. Kalau jalur udara itu melalui siaran radio gitu kan. Jadi kan waktu itu kan tidak ada telepon, apa ya, minim alat secara telekomunikasi gitu. Kemudian kalau jalur laut itu dari para pelaut-pelaut tentunya. Karena kan mereka semuanya yang masuk dalam pemerjuang kemerdekaan Indonesia wajib tahu bahwa Indonesia sudah merdeka gitu kan, semuanya kan tidak terkecuali, baik dari warga sipilnya, baik dari apa ya, TNI-nya atau angkatan militernya, semuanya harus tahu seperti itu. Terus apa sih Kak Pancasila itu sendiri? Oke, ini kan tentu teman-teman sudah tahu ya bahwa Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta kalau nggak salah ya, yaitu panca dan sila. Panca itu adalah asas, sila itu adalah 5. Jadi 5 asas atau 5 dasar seperti itu. Jadi yang dimaksud Pancasila itu adalah ideologi negara atau yang menjadi pijakan kemana sebenarnya negara tersebut akan dijalankan, seperti itu. Jadi kan kalau dalam organisasi itu ada tujuan, ada visi misi ya. Jadi Pancasila
mengesahkan konstitusi atau perundang-undangan, semuanya harus beracuan pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang dinamakan ideologi itu kan anggaplah otak dari negara itu gitu. Tentu nilai-nilainya harus diamalkan oleh semua warga negara tanpa terkecuali, tanpa ada perbedaan sedikit pun seperti itu. Terus mengapa Pancasila menjadi ideologi bangsa Indonesia? Oke, jadi kenapa Pancasila menjadi ideologi bangsa? Nah, kita flashback sedikit ke dulu masa perjuangan seperti itu kan. Jadi yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia itu bukan hanya dari etnis tertentu, bukan hanya suku Madura, bukan hanya suku suku Dayak atau lain-lain. Juga bukan hanya dari satu agama saja, tapi multikultural, multi etnis, multi suku dan lain sebagainya kan menjemur Indonesia ini. Makanya kemudian Pancasila itu dilahirkan atau diciptakan untuk menciptakan kesatuan, keseragaman, perasaan bahwa kita sama-sama memiliki Indonesia gitu. Jadi selain sebagai pedoman, Pancasila itu juga sebagai alat nomor satu terhadap bangsa gitu kan. Kita itu tidak memandang seperti misal sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kan awalnya pada pembentukannya itu kan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya seperti itu kan. Makanya itu disebutkan sebagai kemudian diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa agar semua agama juga masuk ke dalam sasaran dari Pancasila itu, bukan hanya Islam seperti itu. Kemudian sila-sila sebelumnya itu sangat universal atau sangat merangkul terhadap semua etnis, semua ras, semua golongan seperti itu. Jadi kenapa Pancasila itu harus ada ya? Apa tadi pertanyaan itu? Jadi karena sebagai alat nomor satu bangsa, selain sebagai pedoman, sebagai alat nomor satu bangsa. Oke Kak, bagaimana sih Kak cara menanamkan nilai Pancasila dalam kehidupan generasi muda? Oke, jadi yang namanya generasi muda itu mereka kan masih harus dibimbing secara penuh ya tentang penanaman nilai-nilai Pancasila itu. Dan yang paling penting menurut saya adalah pengawalan nilai-nilai Pancasila dari segi moral, itu yang paling penting. Jadi yang pertama, bagaimana caranya? Adalah dengan nilai-nilai Pancasila itu harus kan untuk menanamkan harus dipaksa terlebih dahulu ya. Jadi nilai-nilai Pancasila itu dipelajari penuh ketika di masa-masa sekolah atau golden age-nya masa-masa teman-teman ketika masih muda gitu. Makanya kan meskipun contohnya seperti sekarang ini, meskipun saya jurusan teknologi informasi, tetapi karena sejak sekolah itu saya sudah diberikan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila, akhirnya pemahaman tersebut masih tetap melekat dalam pikiran saya dan menjadi karakter gitu kan. Sejak masih SD, SMP, kemudian SMA, nilai-nilai itu sudah dipelajari. Jadi harus diselipkan pada suatu hal yang bersifat edukatif atau edukasi di sekolah-sekolah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nilai-nilai Pancasila itu harus diterjemahkan melalui tindakan nyata. Misalkan program tertentu ya, misal ya program tentang mematuhi protokol kesehatan gitu, atau mematuhi undang-undang jangan menerobos lampu lalu lintas, kemudian dan lain-lain sebagainya yang itu sifatnya mendidik terhadap anak-anak muda gitu. Nah, kan anak-anak muda itu kalau tidak diajar, cuma disuruh gitu kan, cuma dikasih buku bluk setebal 100 berapa halaman gitu, mereka kan tidak akan langsung mempelajari secara otodidak kecuali memang ada rasa ketertarikan di dalam diri sendiri gitu kan. Jadi itu yang pertama harus harus bekerjasama dengan lembaga sekolah dengan diselipkan pada hal yang bersifat edukatif. Kemudian yang kedua diterjemahkan melalui tindakan-tindakan nyata. Nah itu perlu kerjasama antara generasi muda dengan lingkungannya, baik dari lingkungan keluarganya, lingkungan teman-teman permainannya, kemudian juga lingkungan tempat dia belajar di sekolahnya atau di kampusnya seperti itu. Karena kan kalau kayak Baul ya, meskipun orangnya urak-urakan gitu, tetapi kalau di Uniba diberikan tata tertib harus begini ya, tidak boleh menerobos lampu lalu lintas, pemuda dilarang menerima money politik kayak gitu. Itu sudah menjadi kebijakan kampus. Otomatis kan mau nggak mau, Baul akan ikut terhadap kebijakan kampus tersebut. Dan akhirnya lama-kelamaan itu akan menjadi kesadaran, oh ya, kenapa kok kampus mengeluarkan kebijakan seperti ini? Ternyata ini selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kita harus saling mengasihi terhadap seluruh masyarakat. Ini masuk ke sila keberapa ya? Kita tetap tidak saling toleransi tidak membeda-bedakan etnis, tidak membedakan warna kulit, tidak dan lain sebagainya yang itu bersifat menyatukan terhadap perbedaan. Kan itu kan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu tujuan gitu.
Pertanyaan terakhir ya Kak, bagaimana sih Kak cara menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Oke, baik. Nilai butir Pancasila, 5 butir Pancasila itu adalah teks yang sangat universal kan ya. Jadi untuk menerjemahkannya dalam tindakan sehari-hari perlu spesifikasi atau pengkhususan seperti itu. Contoh, nilai yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti saya sebagai masyarakat Islam, sebagai Muslim tentunya menerjemahkan dalam tindakan sehari-hari melaksanakan kewajiban saya sebagai orang Islam. Kemudian yang kedua adalah bagaimana saya bertoleransi terhadap agama lain. Karena kan saya tahu bahwa di Indonesia ini bukan hanya mengakui satu agama saja, bukan hanya Islam. Jadi kalau misalkan di Sumeneb ada agama Kristen, agama Konghucu, kemudian mereka merayakan hari rayanya, ya saya harus menghargai, saya harus menerima senang hati terhadap agama tersebut. Seperti itu. Kemudian ada nilai sila yang lain-lainnya itu juga diterjemahkan dalam tindakan sehari-hari. Misal ya, saling mengasihi seperti itu, saling memberi kalau ada yang kurang mampu tetangga kita ataupun orang-orang yang kita lihat ada pengemis atau apa, itu kan adalah salah satu contoh dalam melaksanakan nilai-nilai Islam, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Rukun dengan teman, rukun dengan tetangga, itu semuanya kan ada dalam Pancasila seperti itu. Hanya saja bahasanya Pancasila itu sangat universal sekali, sangat umum sekali seperti itu. Seperti contoh yang keempat, apa yang keempat ya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dan kemusyawaratan perwakilan. Berarti saya menerapkan nilai-nilai Pancasila itu kebebasan saya berpendapat. Kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan norma sosial, dengan hak asasi manusia, saya berani menyuarakan itu. Kalau ada tetangga saya yang ditindas, yang digaji, saya harus menyuarakan itu. Itu adalah salah satu contoh menerjemahkan nilai-nilai Pancasila terhadap kehidupan sehari-hari. Itu saja. Terima kasih Kak jawabannya, sangat puas banget Kak. Sama-sama. Assalamualaikum Kak. Perkenalkan, nama saya Lufiani, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Boji Matahari. Saya mempunyai tugas wawancara Kak dari mata kuliah Civic dan Pancasila. Dengan kakak siapa? Saya Ilham. Saya kuliah di STGT BGRI Sumeneb. Sekarang sedang menempuh program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan wawancarai Kak tentang tokoh-tokoh pahlawan. Langsung saja ya Kak. Siapa saja tokoh pahlawan yang berkontribusi memerdekakan negara Indonesia Kak? Kalau kita berbicara tentang tokoh-tokoh yang mempunyai kontribusi terhadap latar belakang berdirinya negara Indonesia atau kemerdekaan Indonesia itu sangat banyak. Mulai dari pertama dari penjajahan yang dari Portugis, lalu ada Belanda, terus ada Jepang. Itu memang banyak dari berbagai elemen masyarakat yang memang mempunyai kontribusi penuh terhadap kemerdekaan Indonesia. Tetapi yang kita harus ketahui bahwasannya dalam kemerdekaan Indonesia ada beberapa tokoh yang memang sangat kita kenal dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Yang salah satunya adalah seperti Soekarno, seorang proklamator kita, proklamator kemerdekaan Indonesia, dan juga Muhammad Hatta adalah bagian dari salah satu tokoh yang merumuskan proklamasi, dan juga tokoh seperti Mr. Muhammad Yamin. Muhammad Yamin adalah suatu tokoh yang merumuskan Pancasila, dan Mr. Supomo, dia adalah salah satu tokoh yang memang mempunyai kontribusi terhadap kemerdekaan Indonesia. Dan juga ada tokoh Jenderal Sudirman yang dikenal sebagai panglima perang dalam mempunyai kontribusi terhadap kemerdekaan Indonesia juga. Terus pertanyaan terakhir ya Kak, siapa sih Kak pahlawan yang juga dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia? Ada nama tokoh yang memang fokus dalam pendidikan, dalam gerakan-gerakannya terhadap pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah tokoh yang memang mempunyai cita-cita terhadap bangsa atau generasi bangsa supaya pendidikan yang ada di Indonesia itu lebih tinggi dan lebih mempunyai kontribusi juga
Karena dalam pendidikan itu hal yang mendasar dari berdirinya negara, hal yang mendasar dari semua yang ada di negara. Karena ketika generasi kita kurang terhadap pendidikan atau pembelajaran, maka suatu negara tidak akan tumbuh. Terima kasih Kak jawabannya.